Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Hasifah dengan NIM 230051128. Nah, kali ini saya berkesempatan mewawancarai Ibu Zeski Ufi Amelia SPD. Beliau adalah wali kelas dari kelas 5 dan dari guru dari SD 01 Kampung Batu Dalam. Nah, terima kasih telah boleh diwawancarai, Ibu. Ya. Nah, kali ini saya mewawancarai tentang peran kreativitas dalam belajar di kelas. Nah, bagaimana Ibu mengetahui ciri-ciri siswa yang kreatif dari pengalaman Ibu mengajar? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baiklah, zaman sekarang kan sudah ada teknologi AI. Jadi di sana kita bisa melihat siswa itu kreatif atau tidaknya. Seperti kita munculkan ada video pembelajaran, kan ada game. Kalau ada game, kalau misalnya siswa itu kreatif, pasti dia akan tertarik dalam pembelajaran. Tetapi kalau siswa itu masih monoton, masih mau menulis, kalau misalnya guru di depan dia tidak mendengar, berarti dia menurut saya tidak kurang kreatif, bukan tidak kreatif, tapi belum menarik dalam pembelajaran. Faktor apa saja yang Ibu rasa berpengaruh dalam perkembangan kreativitas siswa? Yang pertama adalah potensi dari diri siswa itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana guru itu menimbulkan semangat belajar siswa itu. Misalnya dia kurang kreativitas, kita sebagai guru untuk menampilkan dengan cara apa? Kita sediakan sarana dan prasarana yang baik. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Yang pertama, kita harus melihat dulu membuat model ajar yang menarik. Di sana kita tampilkan media ajar yang kreatif, seperti ada AI, ada Canva sekarang. Jadi supaya siswa itu kreativitas dan pembelajaran. Kita tidak hanya menulis di papan tulis saja, tetapi ada banyak permainan, game, kuis maupun pembelajaran dengan yang lainnya, tidak menggunakan catatan mereka saja, tapi menggunakan kartu atau kartu seperti itu. Apa kendala yang biasanya Ibu hadapi dalam mengembangkan kreativitas siswa selama pelajaran? Kendalanya mungkin bukan kendala menurut saya, tetapi bagaimana siswa itu terlalu semangat. Kalau misalnya kita udah ngasih game, mereka mau aja semuanya. Waktu jam pelajaran tuh lama lagi kita main gamenya, Bu, mereka tuh nggak fokus untuk mencatat materi, tapi bagaimana mereka fokus untuk game, kuis, dan lainnya. Difokus ke gamenya aja. Iya. Nah, bagi kita masuk kepada motivasi dalam belajar lagi, Bu. Apa contoh motivasi dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa yang sering terlihat dalam pelajaran? Yang pertama, motivasi itu dimulai dari awal kita belajar. Misalnya kita kasih ice breaking. Kalau kita udah kasih ice breaking yang menarik, pasti siswa itu termotivasi untuk belajar. Tapi kalau udah awal pembelajaran kita marahi siswa itu, pasti dia nggak semangat lagi untuk belajar. Jadi pandai-pandai guru itu mengasih ice breaking atau mengasih semangat siswa itu, bukan dalam bentuk memarahi atau menjudge siswa itu mereka tidak baik. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa di kelas, Bu? Ada dua faktor sih. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah bagaimana minat siswa itu dalam belajar, bagaimana dia dimulai dari rumahnya, apakah mereka ada masalah nggak sama orang tuanya atau keluarganya. Yang kedua dari guru itu sendiri, bagaimana guru itu menumbuhkan semangat belajarnya dengan yang pertama menanyakan kabar dulu. Jangan langsung kalau kita belajar tuh langsung aja hari ini kita belajar ini ya, nggak seperti itu, tapi nanya dulu bagaimana keadaan siswa. Apa tanda-tanda siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, Bu? Yang pertama, tanda-tandanya yang pertama kalau udah belajar dia duduk aja, menung aja di belakang atau nulis-nulis nggak tahu, sampai di belakang buku itu banyak tulisan atau lukisan, berarti dia nggak semangat belajar, nggak fokus ke guru yang ada dalam kelas. Lalu strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk meningkatkan semangat atau motivasi siswa tersebut? Kalau zaman sekarang strategi belajar yang pertama adalah metode pembelajaran yang kreatif lagi, menggunakan media, sarana dan prasarana. Terutama di sekolah sini semua perangkat ajarnya sudah menggunakan komputer, gadget. Di sini PH-nya pakai Chromebook atau pakai laptop. Apakah pemberian hadiah atau pujian itu paling efektif dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, Bu?
Kalau menurut Ibu ya, karena itu menumbuhkan semangat belajar siswa. Karena tidak semua siswa di sini orang tuanya mampu, dalam tanda kutipnya mampu untuk mengasih apresiasi dan untuk reward. Makanya sekolah itu menyediakan misalnya mereka dapat, misalnya aja contoh kecilnya dalam kelas mereka bisa menjawab pertanyaan guru, kita kasih pena satu. Pena, uangnya dari mana, misalnya siapa yang nggak sholat dendanya kasih pena, kan termotivasi untuk sholat, termotivasi juga supaya nilainya bagus. Apakah dukungan dari orang tua itu mempengaruhi motivasi belajar siswa? Ya. Kalau menurut Ibu ya, karena di dalam faktor penentu sekolah itu bukan hanya warga sekolah, kepala sekolah, guru dan tendik saja, tetapi juga orang tua. Orang tua di sini berperannya itu 50-50 dengan guru. Kalau misalnya di rumah dia udah dikasih motivasi oleh orang tuanya, di sekolah dia tambah semangat. Tapi kalau di sekolah misalnya dia anak yang broken home, otomatis di sekolah dia kepikiran apa kejadian di rumah, nggak dikasih uang atau dimarahi sebelum pergi ke sekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang kejenuhan yang dialami dalam proses pembelajaran, Bu. Nah, jadi apakah siswa yang sering mengalami kejenuhan belajar itu apa? Kayak apa contohnya itu, Bu? Misalnya kalau kita misalnya dalam pembelajaran kita hanya mencatat, oh hari ini kita mencatat ya, catat itu atau kerjain LKS ya, mereka bosan. Tapi kalau dalam pembelajaran kita kasih seling-selingi, ada kuis, ada menanyakan kabar, ada kasih ice breaking, mereka tidak akan jenuh. Tapi kalau hanya mencatat, latihan, mereka akan jenuh. Menurut Ibu, apa penyebab utama dari kejenuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran? Monoton. Kita sebagai guru itu monoton, harus kerjakan ini, harus selesai segini, itu pakai target, itu dia akan jenuh. Tetapi kalau kita menanyakan kabar, ada ice breakingnya, mereka tidak akan jenuh. Bagaimana Ibu menyiasati agar suasana kelas itu tetap menyenangkan dan tidak membosankan selama proses pembelajaran, Bu? Caranya yang pertama, kita sebagai guru harus menguasai materi, menguasai kelas, dan tahu karakter anak didik kita. Apakah variasi aktivitas seperti bermain atau praktik langsung itu membantu mengurangi kejenuhan siswanya, Bu? Ya, sangat membantu, terutama kalau kita bisa belajar IPA. Kan IPA itu tidak hanya di dalam kelas saja, kita melihat lingkungan luar. Kalau misalnya ada contohnya lingkungan abiotik dan biotiknya kita tunjukkan, danau ini seperti ini, rawa ini seperti ini, mereka akan semangat belajar. Apakah Ibu ini memiliki kegiatan rutin yang dilakukan untuk menyegarkan suasana atau menjelang atau di pertengahan kegiatan pembelajaran, Bu? Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kegiatan rutinnya yang pertama sebelum pembelajaran kita ice breaking. Pertengahan belajar kita kasih kuis. Habis itu kita kasih kuis, akhir pembelajaran kita tanyakan mau apa lagi. Misalnya dia mau ice breaking lagi, boleh ditampilkan. Seperti itu. Bagaimana Ibu mengenali gaya belajar siswa di kelas seperti gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, Bu? Caranya yang pertama, kalau zaman sekarang itu ada metode pembelajaran diferensiasi. Kita membagi anak itu berdasarkan kelompok. Misalnya kelompok ini, kan kita tahu karakter anak didik kita itu, dia yang menyukai visual atau gambar, atau kinestetik itu kita bagi kelompok. Misalnya kelompok sini kita kasih gambar, kelompok sini video aja atau pendengaran saja, di sana kita tahu. Pertanyaan terakhir, Bu. Apakah Ibu pernah mengajar atau sekarang lagi mengajar siswa yang berkebutuhan khusus? Dulu 2 tahun dulu Ibu ada ngajar anak yang kalau di sini namanya inklusi ya, berkebutuhan khusus. Dia itu tidak, kita misalnya kasih tahu pakai pendengaran dia bisa, tapi kalau menulis dia juga tidak bisa lagi. Jadi waktu ujian tertulis nilainya emang anjlok. Kalau misalnya kita bicara lisan dia bisa, kalau tulisan tidak bisa. Terus bagaimana cara Ibu menghadapi anak tersebut dalam pembelajaran supaya dia itu bisa menyerapnya, Bu, pembelajarannya? Dikasih ruang khusus, misalnya dia duduk di pojok baca, atau dia kita kasih waktu 15 menit setelah jam istirahat. Tidak apa-apa kalau kita sebagai guru terpakai jam istirahat kita, yang penting anak didik kita itu bisa. Kan dia tidak sama dengan temannya, dia inklusi, temannya tidak seperti